termasuk bagaimana memanfaatkan itu nanti. Jangan sampai nanti stadion tapi kita tidak bisa memanfaatkannya kan. Stadionnya megah, prestasinya nggak ada, dampaknya nggak ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Kali ini kita tidak di studio juga, sedang berada di ruangan calon ketua KONI Banten, mantan wali kota Cilegon. Siapa lagi kalau bukan Pak Edi Aryadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, boleh dibuka nih Pak, kita udah progres. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pensiun dari wali kota, tiba-tiba rame Jadi ketua Nasdem. Ketua Nasdem. Itu waktu masih wali kota ya? Iya. Udah pensiun, rame lagi nyalonin ketua KONI Banten. Iya. Nah, Pak, munculnya Bapak sebagai calon ketua KONI Banten, kemudian Bapak yang juga ketua Nasdem Banten memunculkan beberapa spekulasi bahwa ini 2024 begitu arahnya. Iya. Nah Pak, apa tanggapannya tuh Pak? Antara olahraga dan politik. Saya kira harus dibedakan ya. Harus dibedakan dan memang berbeda. Saya sebagai ketua DPW Nasdem dan saya nanti insya Allah kalau menjadi ketua KONI. Yang satu kepartaian, yang satu olahraga. Hobi. Saya memang dulu di Cilegon juga sebagai ketua KONI, melahirkan KONI, membina olahraga PSSI. PSSI. Dulu di Serang juga Forki, Inkai. Terus ya sampai kemarin mau pensiun dengan Asahimas, dengan Krakatau Steel, kita ada ya pertandingan persahabatan. Ya. Artinya Bapak mendapat bahwa politik adalah kehidupan lain. Beda. Selain olahraga. Olahraga itu hobi. Hobi olahraga. Dan Bapak nggak bisa dipisahkan dari olahraga Nggak gitu. bisa, karena saya tiap minggu dalam satu minggu itu selalu ada tenis. Oh ya, ya. pemain tenis Ya. Kemudian juga ada sepeda, termasuk renang. Ya itu yang bisa memelihara tubuh saya seperti ini gitu. Dan saya alhamdulillah bersyukur dengan kegiatan olahraga itu membuat jiwa kita tuh tetap sehat. Ya termasuk ya mens sana in corpore sano. Jadi dalam jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Insya Allah itu. Oh, dan mungkin salah satu biar tetap fresh walaupun pensiun Pak ya. Iya olahraga. Nah Pak, awalnya gimana sih kepikiran ya udahlah nyalon, apakah banyak yang datang minta atau udah Pak inilah salah satu pengabdian berikutnya setelah pensiun di kota. Satu memang saya cinta olahraga terus terang. Cinta olahraga. Kemudian karena kebetulan saya sekarang banyak di Kota Serang, Provinsi Banten. Kemudian sedikit kemarin soal masalah Papua ya. Dalam hal PON. Kemudian saya melihat statistik daripada olahraga kita posisinya di mana di Banten. Kemudian dari segi stakeholder yang ada di Banten terhadap olahraga, termasuk perjuangan Pak Gubernur membuat stadion dan sebagainya, itu harus kita dukung. Kita dukung ya. Artinya sarana prasarana sudah ada, tinggal pembinaan dan prestasi Pak. Iya. Itu harus kita dukung. Kemudian motivasi buat kita sebetulnya. Jadi jangan lagi ada semacam sudah diberi loh ya, sama pemerintah, sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita mengkoordinir, kemudian berinteraksi, termasuk bagaimana memanfaatkan itu nanti. Jangan sampai nanti stadion tapi kita tidak bisa memanfaatkannya kan. Stadionnya megah, prestasinya nggak ada, dampaknya nggak ada. Iya. Kemudian saya ingin membangun komunikasi sebetulnya. Komunikasi yang antara pemangku kepentingan olahraga, ya. Bayangkan Banten itu kan industrinya bukan main.
Iya. Ya, saya aja di Cilegon dengan CSR dan sebagainya itu Mampu menggerakkan olahraga, Pak. insya Allah gitu ya, minimal teman-teman saya yang di Cilegon itu masih bisa lah melihat saya kalau saya ajak dan sebagainya ya, tolong dong kita majukan ini, kita majukan itu ya, seperti di Chandra Asri, Asahi Mas itu kan mereka pada punya ini sendiri, punya binaan masing-masing. Artinya Banten bisa sejajar dengan daerah lainnya yang selama ini dominan Saya apa yakin ya? bisa, asal kita sendiri yang mengelolanya itu terbuka, ya, mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukan, koordinasi dengan semua lapisan, apakah itu atlet, apakah itu pelatih, apakah itu juga pembina misalnya ya, kemudian apakah itu dengan badan-badan KONI kabupaten kota. Nah itu potensi faktor demand gitu loh. Iya. Demand. Nah kemudian demand itu kan harus bagaimana kita sebagai demand behind the gun ya, untuk bagaimana mengukur olahraga kita itu harus lebih daripada sekarang. Targetnya kemana? Targetnya kemana? Apakah 10 besar? Apakah di atas 10 besar? Itu harus punya jiwa gitu untuk bagaimana memajukan masalah olahraga di kita itu. Nah, kalau kita bisa melihat perkembangan olahraga di Banten, kalau mengukurnya adalah di PON, Bapak melihatnya seperti apa tuh? Ya kemarin ya memang waktu PON sebelumnya di Bandung kita 13. Sekarang ada agak turun 14. Tapi bukan hanya faktor misalnya kurang latihan atau apa. Tapi yang saya serap itu memang koordinasi di dalam. Termasuk pendanaan dari APBD provinsinya juga agak berkurang. Tapi buat saya memberikan apresiasi juga karena hanya turun satu tingkat di bawah di tengah kondisi yang berkurang pandemi itu. Seperti itu. Iya. Dan kebetulan kemarin itu kan di Papua. Papua itu kan jaraknya jauh. Iya. Ya. Akomodasi terutama untuk pesawat, tiket dan sebagainya itu ya bukan main gitu loh. Oh iya. Jadi ya itu tadi di APBD-nya turun, kemudian kemampuan mengirim atlet dan sebagainya juga agak berkurang dan seterusnya. Tapi mungkin ada juga faktor lain yang mempengaruhi itu yang ya saya kira nggak usah lah dijadikan satu alasan dan seterusnya. Tapi yang penting saya ingin mengajak pada seluruh lapisan masyarakat, pecinta olahraga, pengurus olahraga, ya, untuk ayo bersatu padu. Bahwa keterbatasan anggaran Pemda bukan alasan utama Pak ya? Iya, itu kan alasan klasik biasanya. Bapak ya. punya program ke depan tuh untuk mengantisipasi, karena pertama soal pendanaan, yang kedua biasanya Pak soal bonus tuh Pak. Ya, saya yakin nanti dengan koordinasi yang bagus antara legislatif, eksekutif, dinas pemuda olahraga, ya, kemudian ya minimal ada semacam reward yang berbeda lah, gitu. Yang pantas lah ya. Yang pantas lah gitu. Jangan sama rata gitu. Kita lihat mana yang betul-betul prestasinya atau perjuangannya lebih, itu kan harus dibedakan. Ya. Dan saya mendengar bahwa Bapak melihat bahwa olahraga merupakan salah satu investasi dalam memperkenalkan daerah. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya tidak bisa dipungkiri. Kebanggaan daerah itu salah satunya ditopang oleh prestasi olahraga. Atletnya dari mana? Misalnya dari Cilegon. Terus di kancah mana? Nasional, atau juga ikut di internasional. Ke bawah nama Cilegon. Terbawa lah pasti. Itu yang harus kita harus kita tekadkan gitu satu bulan, bahwa hal-hal yang seperti ini harus kita tanamkan dari sejak sekarang. Ya. Nah sekarang persiapannya apa nih Pak menghadapi pemilihan Ketua KONI Banten nih? Ya memang sekarang taraf yang sudah saya lalui itu adalah bagaimana mendapat satu tiket untuk mencalonkan diri. Kemarin kalau mungkin sudah baca berita bahwa saya didukung oleh 41 pengurus cabang olahraga provinsi. Ya.
Tapi menurut evaluasi setelah diverifikasi ada 6 cabang yang double. Double dalam arti kesini mendukung, kesana mendukung, gitu ya. Nah, nggak ada masalah buat saya. Ya, kalau memang harus double dan tidak diberlakukan, ya silakan, karena itu sudah merupakan satu aturan. Tapi saya yakin gitu loh, dengan misalnya yang double itu nanti siapa saja memilih ke siapa, ke saya atau ke pihak sebelah dan sebagainya, ya monggo lah. Tergantung kepada bagaimana kita membina mereka semua. Ya, jadi itu dari segi tiket. Nah, sekarang saya sudah bersiap untuk mengikuti mungkin ada footing atau seperti apa pemilihan. Tapi yang jelas bahwa besok Selasa itu kan musyawarah olahraganya sudah mulai. Kan pertanggungan jawab dulu semua ya. Pertanggung jawab Ibu Ketua yang lama seperti apa, diterima atau tidak dan seterusnya. Baru nanti kalau memang disetujui berlanjut untuk pemilihan sebagai ketua baru. Dan saya siap lahir batin ya untuk menghadapi seperti ini. Memang ada klaim-klaim kan, ya biasalah kalau klaim-klaim itu bisa saja, saya juga bisa mengklaim semuanya sudah ke saya semua. Kalau cuma klaim, saya bisa 71 juga gitu kan misalnya. Gitu. Saya bisa 71, walaupun di sana sekarang 51, saya yang 40 sekian, gak ada masalah buat saya. Tapi kita lihat nanti di lapangan. Yang penting sportivitas nih. Sportivitas, kejujuran, tidak ada hal-hal negatif, tidak ada hal penekanan. Saya kira itu yang bisa menyebabkan olahraga jadi tidak sebagai olahraga, nggak fair gitu, ya fair play itu harus kita tanamkan. Jadi atlet itu udah harus kita belajarin terus, ya. Ulang ngabohong, gitu kan? Ulang ngabohong, ulah hayang sorangan, nggak bisa kalau saya. Semua saya terserah. Leader itu follower gitu loh. Leader itu follower. Bagaimana aspirasi di bawah gitu. Ya bukan cek saya kia kudu kia. Oh enggak. Ya ada itu udah kuno yang kayak begitu. Oh gitu ya. Udah kuno yang kayak begitu. Dan tapi mana bagusnya? Ayo kita analisa. Manajemen kita udah bagus. Iya. Olahraganya berbeda Pak dengan yang lain ya. Iya memang. Karena tadi ada motivasi yang bisa lebih, terutama kalau orientasinya bonus dan sebagainya. Tapi kan kalau buat saya kebanggaan daerahnya yang harus didahulukan juga gitu. Maka Bapak sepakat untuk menggali potensi lokal tuh Pak. Harus ya. Jadi jangan sampai ya cabut sana cabut sini gitu ya. Tapi kalau memang ada pembinaan dari bawah, tiap kabupaten kota jalan, kenapa enggak gitu. Nah Pak, tantangan kedepannya apa sih sebetulnya olahraga di Banten tuh Pak? Di samping kesiapan sarana, prasarana, tapi kan kalau saya lihat pembinaannya sudah maksimal atau belum sih Pak? Ya kalau saya melihat satu kenyataan ya, kenapa ada 41 klaim, ada 51 atau mungkin ada lagi yang klaim yang lebih dan sebagainya, kan itu satu tanda ada yang suka kesini, ada suka kesini. Berarti kan nggak ada satu persamaan yang kira-kira bisa membuat kita itu utuh. Itu loh. Kalau Bapak memimpin KONI pengen semuanya sama, utuh sama. Iya utuh sama. KONI itu udah harus kayak kantor yang modern juga, terbuka. Kalau misalnya di sebelumnya Bapak kan menghadapi pemilihan yang lebih besar, pilkada, Bapak berhasil. Ya, nah sekarang nih calon ketua KONI yang cabang-cabang, Bapak melihatnya gimana sih Pak? Ya, saya pikir ya kalau pola-pola hampir sama. Pola bagaimana menarik seseorang, bagaimana mereka bersimpati terhadap kita, bagaimana kita harus mendekati mereka, hampir sama. Dan orang tahulah soal rekam jejak Edi Aryadi begitu ya.
Ya nggak begitu juga lah. Ya, saya nggak membanggakan diri bahwa saya dulu begini enggak. Ya. Tapi inilah jiwa tulus saya untuk bagaimana memajukan Provinsi Banten menjadi lebih baik daripada yang sekarang yang sudah baik sebetulnya. Apalagi bertetangga dengan ibu kota misalnya. Itulah tantangan kita itu. Tantangan kita ibu kota, tapi apalagi Bandung. Bandung kemarin rankingnya bukan main kan gitu. Betul. Kenapa? Sementara kita tahu kita juga punya potensi yang luar biasa begitu. Iya. Potensi tidak hanya dana loh. Iya. Banyak kita itu. Bapak melihat ini mampu Bapak gerakan kalau memang memimpin KONI ke depan, Pak ya? Insya Allah ya. Saya tidak mau juga sesumbar, sukudon, enggak lah. Ngalir aja. Enggak usah lah. Gitu. Kita sama-sama aja lah. Kita bangun yuk, Bantennya bangun yuk. Dari semua sektor. Saya nggak ada orientasi, misalnya ada katanya karena saya ketua partai DPW nanti uang diambil atau jagen uang partai. Oh ada tuh Pak. Lillahi ta'ala nggak ada. Ya. Lillahi ta'ala saya tidak akan seperti itu. Proporsional. Dana dari mana oke silakan. Kalian kelola. Ya. Transparan, akuntabilitas, outputnya jelas. Ulai mah output nanti jelas. Targetnya nggak jelas. Target itu ayah, cicisnya hilang habis. Kan, aduh itu kan udah nggak laku lah ya sekarang udah nggak. Apalagi di era sekarang Pak ya semua serba transparan. Harus. Dan bagian olahraga sekarang sudah menjadi industri yang juga menuntut transparansi kan gitu. Sekarang harus diarahkan ke industri olahraga. Gimana bukan kayak industri mau percaya kalau tidak transparan gitu. Iya, kita punya pabrik sepatu Eagle, Nike semua. Di sini semua. Ekspor semua ada di Cikandek. Iya. Gak usah lah beli yang itu ya. Kita kerjasama sama mereka. Ya, yang buat seragam misalnya buat apa training park yang seperti apa, saya kira itu menjadi partner kita. Tempat TC banyak sarananya. Iya. Jaki bikin stadion baru. PWH stadion baru. Cilegon nanti sebentar lagi udah jadi stadionnya. Kita punya banyak infrastruktur. Itu kan semangat itu udah tumbuh. Tinggal bagaimana kita mengisinya gitu loh. Ya, saya membangun 5 tahun berturut-turut 5 kali itu kan masih belum selesai saja itu. Padahal ya mungkin tahapnya sekarang udah hampir finishing ya, landscape kemudian lapangan terus karpet atlet di lintasan dan sebagainya itu yang dari Jerman segala macam, rumputnya dari Australia. Kita ingin bagus loh sebetulnya yang qualified gitu loh. Termasuk olahraga juga bagian dari bagaimana memberdayakan anak muda Pak ya? Bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi ya. Kan kalau ada lapangan bola, ada main bola ya. Ada tukang bakso, pecel, es kan gitu. Itu yang tingkat ekonomi bawah itu ya? Ekonomi rakyat gitu loh. Yang besarnya sih ya si atletnya, bolanya. Nah Pak, kalau kita melihat kemudian soal pembinaan yang sampai ke tingkat pelajar, Pak, Bapak melihatnya perlu seperti apa sih di Banten, Pak? Emang perlu masuk ke sekolah kah? Ya selama ini kan untuk misalnya Popda segala macam kan tiap daerah berbeda ya. Tergantung pada anggaran yang disediakan oleh masing-masing. Padahal pembinaan prestasi, talenta dan sebagainya ya memang nggak lepas juga sih dari pendanaan. Tapi kan kita tahu daerah-daerah itu ada yang berbeda kemampuan APBD-nya. Itulah yang harus kita pecahkan gitu loh. Kalau misalnya dana provinsinya bisa membantu yang daerah yang lebih kecil harus ke sana. Yang sudah misalnya mampu ya terusan. Tapi kita membantu yang lebih harus memang kita bantu. Proporsional lah pembantuan banyak sesuai dengan daerahnya. Ya, tapi harus lihat juga dari mulai talentanya
skill mereka, ya. Apakah memang betul-betul dia ada berbakat terhadap jadi pelari, berbakat jadi perenang, kan harus dianalisa dulu. Betul. Dan sekarang katanya olahraga juga pakai data, Pak. Betul. Nggak bisa Nggak asumsi. bisa. Si ini pantas untuk terus lanjut, si ini enggak. Iya, gerakan lari juga kan sekarang udah pakai komputer. Iya. Bagaimana renang dan sebagainya, ya. Nah, Pak, soal tadi sarana, Bapak menyebut soal stadion. Kalau stadion identiknya dengan sepak bola. Bapak melihat peluang Banten dalam sepak bola gimana? Dulu kita pernah punya klub, Pak. Iya. Yang di Liga Utama begitu ya. Sekarang kita justru turun di Liga 2, bahkan satunya dicomot, Pak. Bukan dicomot maksudnya, dibeli. Dibeli. Nah, gimana Bapak tanggapannya soal sepak bola di Banten? Kayaknya mau nanya CU nih. Kedepannya gimana, Pak? Kayaknya mau lihat Cilegon United. Ya memang terus terang saja setelah ada COVID, ya, terus setelah ada masalah yang ya membuat CU terpuruk, saya kira semangat pemain masih ada, pelatih masih ada. Kemudian kalau mengandalkan APBD itu kan juga terbatas. Jadi mereka berkreasi sebetulnya, berkreasi bagaimana mencari dana yang bisa mengangkat olahraga itu sendiri, ya, terutama sepak bola. Saya kira silakan aja. Tapi yang jelas bahwa sudah harus mengikuti aturan-aturan manajemen olahraga. PSSI dalam hal ini. Katakanlah misalnya ada agentnya, jadi jangan manajemen jadi manajemen tukang cukur gitu. Semua dipegang pelatih, semua dipegang siapalah gitu. Harusnya ada agent nanti bagaimana profesional itu harus sudah lebih bagus. Dan sekarang Cilegon yang jadi RAN sudah mau siap ke Liga 1 akhirnya. Ya, kebetulan kan Rans ada Raffi Ahmad, itu kan Sultan. Bapak sudah komunikasi sama Raffi Ahmad nggak, Pak? Kalau saya nggak ngikutin aja, karena aja. selama ini saya agak mundur ya kaitan dengan Cilegon United. Malahan saya hanya membantu kalau dia mau pinjam stadion di KS atau kita stadion di Seruni yang baru dan sebagainya, paling saya membantu secara. Itu sebelum dibeli Raffi Ahmad? Setelah? Ya akhir-akhir aja walaupun dapur dan seterusnya. Ya, saya dengar kemarin katanya tersumbat ya, jadi air itu banjir memenuhi lintasan atlet. Tapi ternyata tersumbat. Bukan soal drainase yang kurang ini ya, tapi ada sumbatan terhadap air yang harus memang diserap atau buang, ada sumbatan. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Apa harapannya Bapak jelang pemilihan ketua KONI Banten? Ya, ikutin ya seperti ini aja ya. Apa ya, memang ya kita ikutin seperti air mengalir lah. Air mengalir dalam arti bahwa ya kalau bisa harus menang gitu. Harus menang. Apa optimis? Optimis dengan dukungan yang saya Saya sudah berkonsolidasi ya. Ya, sesuai dengan persyaratan dalam pendaftaran. Ya. Dan saya terus terang bahwa mereka harus konsisten, kemudian juga harus komitmen terhadap, kalau Anda percaya pada saya, itu loh. Kalau Anda percaya pada saya dan kamu minta jadi Provinsi Banten itu jadi bagus, ikut sama saya. Tapi kalau Provinsi Bantennya mau seperti ya maaf ya, ada satu manajemen yang kurang bagus, berkomunikasinya juga susah, ya, tidak dua arah, ya, saya kira ya silakan. Tapi kalau saya ingin bahwa manajemen olahragaan KONI itu tumbuh bagus, ya, terbuka, transparan, dan berprestasi. Itu. Jadi Banten Cemerlang itu bukannya di tagline Banten Cemerlang ya, tapi betul-betul cemerlang. Terrealisasi. Ada buktinya udah. Gitu. Oke, Pak.
Mudah-mudahan kita ketemu di pelantikan nanti. Kalau Amin. ya, kalau Bapak dilantik, podcast kita yang pertama ngobrol gitu ya. Nah, sekali lagi selamat bertanding. Mudah-mudahan kita ketemu di pelantikan. Insya Allah. Dan mudah-mudahan target yang Bapak sampaikan tadi tercapai begitu ya. Amin. Banten bisa berprestasi dengan olahraganya dan namanya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Ya, amin. Baik, pemirsa Kabar Banten TV, itulah wawancara khusus kita dengan calon ketua KONI Banten sekaligus mantan wali kota Cilegon, Bapak Edi Aryadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.